Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Jangan tertipu sama penampilannya ya. Salah satu sniper paling kejam di dunia itu ternyata adalah seorang petani bertubuh mungil ini. Dunia militer punya catatan gelap soal orang-orang ini ya teman-teman. Mereka tuh bukan cuma penembak jitu. Mereka adalah senjata biologis yang bikin nyali lawan ciut sebelum perang dimulai. Beberapa dari mereka saking berbahayanya sampai dihargai jutaan dolar cuma untuk kepalanya doang loh. Mau tahu seberapa hebatnya mereka? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Simo Haihha. Di dunia militer, sempat ada sejarahnya tuh ya, pasukan Uni Soviet takut sama sebuah nama. Namanya bukan cuma sekedar mitos biasa, tapi Simo Haihha sampai dapat julukan sebagai The White Death. Soalnya dari kecil udah akrab banget ya sama kondisi ekstrim seperti salju, hutan, dan juga senapan berburu. Akhirnya, skill dia tuh benar-benar keasah secara natural, makanya di umur 17 tahun udah bisa gabung sama Civil Guard Finlandia. Biar punya gambaran sejago apa nembaknya, bayangin aja ya, papan target di jarak ratusan meter bisa kena 16 kali beruntun, gak pakai alat aneh-aneh, dan cuma butuh waktu 1 menit doang. Nah, itu tuh bualan apa enggak? Jawabannya ada di tahun 1939. Waktu perang musim dingin yaitu Winter War antara Finlandia dan juga Uni Soviet akhirnya pecah juga, di perbatasan bersalju inilah dia ditugasin sebagai penembak jitu. Uniknya, nih orang nggak mau pakai skop teropong canggih ya teman-teman. Dia lebih milih pakai iron sight manual. Alasannya simpel sih, tapi jenius. Ya, ini semua tuh biar lensa kacanya nggak mantulin cahaya matahari yang bisa bikin posisinya tuh ketahuan. Dedikasinya tuh gila banget ya. Dia bisa diam berjam-jam di salju, bahkan sengaja ngemut salju di mulutnya biar nafasnya tuh nggak ngepul jadi uap udara yang bisa dideteksi oleh musuh. Hasilnya pun terbukti. Dalam waktu kurang dari 100 hari aja, udah ada lebih dari 500 tentara Soviet yang tumbang ya. Di akhir perang, rahangnya emang sempat hancur kena peluru peledak, tapi plot twist-nya dia selamat. Setelah 26 kali operasi wajah, dia sembuh total dan hidup tenang sebagai petani sampai umur 96 tahun. Definisi the real good ya teman-teman. Francis Pegamagabau. Kalau kalian pikir Rambo itu jago, ya berarti kamu belum kenalan ya sama Francis Pegamagabau. Dia ini hitungannya orang Kanada atau asli suku Indian of Sioux. Tapi di zaman itu, masyarakat adatnya lagi dapat diskriminasi gede-gedean gitu ya. Nah, masalahnya waktu Perang Dunia itu pecah, Kanada yang masih jadi bagian dari Inggris ibaratnya mesti nyetor tenaga tambahan ya. Akhirnya nih orang maju sebagai relawan yang ternyata punya kemampuan untuk berburu dan juga membaca keadaan alam berkat tradisi dari sukunya. Bayangin aja, rekornya tuh gila banget. 378 musuh terkonfirmasi dibuat mati sama orang ini dan berhasil nangkep 300 tentara Jerman sendiri juga ya. Padahal waktu itu dia juga harus survive dari serangan gas klorin pertama di dunia waktu di Ypres dulu loh. Dan momen paling epicnya terjadi pada saat 1918. Waktu itu timnya tuh kehabisan peluru dan nyaris dikepung oleh musuh. Nah, bukannya panik, Francis malah lari sendirian nembus hujan peluru ke area no man's land ataupun zona maut cuma untuk ngambil amunisi biar teman-temannya tuh bisa survive. Gara-gara aksi nekatnya ini, dia dapat penghargaan military medal ya. Dan gak cuma sekali, dia dapat penghargaan bergengsi itu sampai 3 kali. Perang kelar pun dia gak berhenti berjuang dong. Dia balik ke Kanada dan menjadi aktivis politik garis keras untuk membela hak-hak suku asli yang sering ditindas. Wah, benar-benar definisi pahlawan ya. Carlos Hitchcock. Karir seseorang itu nggak selalu naik terus, bisa aja mundur selangkah sebelum akhirnya melecet. Contohnya nih, seperti Carlos Hitchcock yang waktu itu umurnya tuh 17 tahun udah daftar jadi marinir Amerika Serikat. Memang sih sejak awal kemampuan menembaknya tuh lumayan menonjol. Bahkan di tahun 1965 waktu usianya tuh 23 tahun, dia ini sempat menang lomba paling ternama dalam kategori nembak jarak jauh. Sayangnya aja pas perang Vietnam namanya tuh tenggelam karena dapat tugas jadi polisi militer. Tapi nggak lama kemudian mereka keinget sama kemampuannya
ini, dan habis itu singkat cerita dipindahin lah ya ke tim penembak situ. Makanya dia ini baru disorot mulai dari tahun 1967 waktu berhasil mecahin rekor dunia dengan menembak seorang pejuang Vietnam dari jarak 2,3 km. Ya FYI aja nih, itu rekor nggak pecah sama sekali sampai 35 tahun kemudian loh. Bahkan dia dikenal sebagai The White Feather karena emang sengaja pakai bulu putih di topinya untuk jadi ciri khas seolah-olah nantang musuh untuk mencarinya. Makanya kepala dia saat perang Vietnam tuh sampai dihargain 1,2 miliar rupiah loh. Ini pun rekor bounty termahal untuk sniper pada saat itu ya guys. Sayang, karirnya sendiri berakhir pada tahun 1969 waktu kendaraan lapis baja yang ditumpanginya tuh kena ranjau dan juga terbakar. Akibatnya dia harus dipulangin dari Vietnam dengan luka bakar sampai 40% dan memaksanya untuk pensiun seumur hidup. Terus juga dia harus tutup usia pada tahun 1999 gara-gara gangguan saraf di berbagai tempat dan bikin kondisi tubuhnya makin lemah hingga harus meninggal begitu aja. Tapi seenggaknya ada sekitar 93 orang yang diperkirakan berhasil dihabisi sama orang ini ya. Chris Kyle. Pernah nonton film American Sniper yang dimainin sama Bradley Cooper nggak? Aim small, miss small. Do it for bagels. Nah, ini kisah nyata dari Chris Kyle, sosok yang dijuluki sebagai The Legend di dunia militer Amerika Serikat. Dia ini sniper Navy SEAL paling mematikan dalam sejarah Amerika dengan rekor 160 confirmed kills. Rusa, burung, pokoknya apapun yang bergerak dijadiin target latihannya deh. Bahkan dia tuh pernah melumpuhkan musuh yang bawa peluncur roket dari jarak hampir 2 km loh. Tapi tugas dia tuh nggak cuma soal jago ngebidik aja ya, mentalnya juga diuji banget karena sering harus ngambil keputusan super berat dalam hitungan detik. Ya antara nembak atau enggak karena musuhnya kadang nyamar jadi warga sipil biasa. Jelas, kesalahan sedetik aja bisa ngakibatin kematian untuk banyak orang loh ya. Makanya gak heran dari sepanjang karir militernya sampai pensiun di tahun 2009, udah ada banyak juga ya medali yang berhasil disabet olehnya. Sayangnya, akhir hidupnya justru ironis dan juga bikin nyesek. Setelah lolos dari maut di medan perang, dia malah meninggal di tanah airnya sendiri waktu umur 38 tahun. Chris ditembak mati di lapangan tembak justru saat dia lagi niat baik mau membantu terapi seorang veteran perang yang menderita PTSD ataupun gangguan stres pasca trauma. Wah, benar-benar sad endingnya untuk seorang pahlawan perang. Lyudmila Pavlichenko. Gak cuma cowok dong loh yang bisa dikenang dalam sejarah, karena Lyudmila Pavlichenko yang nantinya dikenal sebagai The Lady Death juga berhasil nyatet namanya sebagai salah satu sniper terhebat di eranya ya. Awalnya waktu dia mau daftar tentara untuk lawan Nazi, dia sempat diremehin dan juga malah disuruh jadi perawat doang. Lyudmila nolak lah ya mentah-mentah sambil pamer skill nembaknya yang emang udah pro sejak remaja. Nggak taunya di medan perang Odessa skillnya tuh menonjol banget. Bahkan dalam 2,5 bulanan nih rekornya nembus sampai angka 309 target yang berhasil dilenyapkan. Gokil kan? Ratusan tentara tumbang cuma di tangan satu cewek ini dong. Sayangnya dia kena pecahan mortir pada tahun 1942 dan dilarang balik ke medan perang karena dianggap aset negara yang terlalu berharga untuk mati. Gantinya dia jadi seorang influencer perang Soviet yang keliling dunia, bahkan jadi warga Soviet pertama yang diundang ke Gedung Putih dan jadi bestinya Eleanor Roosevelt, yaitu istri Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Dan habis perang kelar pun dia nggak ongkang-ongkang kaki aja ya, tapi lanjut kuliah dan kerja jadi sejarawan sampai akhirnya meninggal pada tahun 1974. Paket lengkap kan? Udah jago perang, pintar, cantik lagi. Jacques Mauhine.
Definisi pahlawan kesiangan yang beneran nyata itu ya Chuck Mauhine. Bayangin kamu nikah sama orang puluhan tahun, tapi nggak taunya suami kamu tuh sebenarnya adalah sniper paling mematikan dalam sejarah marinir Amerika Serikat. Chuck ini punya rekor 103 confirmed kills di Perang Vietnam, dimana bahkan lebih banyak daripada legenda Carlos Hitchcock tadi loh. Momen paling gila dia tuh waktu hari Valentine 1969, dia tuh bukannya sibuk nyoklat, dia malah sendirian nahan satu peloton musuh di sungai dan juga ngalahin 16 orang cuma dalam waktu 30 detik aja. Skillnya emang di luar nalar ya. Tapi ada satu momen yang bikin dia tuh nyesel seumur hidup. Pernah satu kali dia gagal nembak musuh dari jarak dekat gara-gara skop senapannya habis di servis tapi settingannya tuh ngaco. Musuhnya tuh lolos dan Chuck kepikiran terus karena takut kalau musuh itu bisa nyelakain temen-temennya di kemudian hari. Waktu perang kelar, dia pulang, kerja biasa di hutan, dan tutup mulut rapat-rapat soal masa lalunya. Istrinya aja baru tahu nih kalau suaminya itu legend setelah ada temennya yang nulis buku tentangnya tuh pada tahun 1991. Aku malah lebih salut sama orang kayak gini ya, karena dia tuh nggak ngejar ketenaran sama sekali. Dan Chuck sendiri baru aja meninggal pada Februari 2024 kemarin di usianya yang 75 tahun. Billy Singh. Pahlawan itu nggak cuma dari Eropa ataupun Amerika doang loh, tapi di Perang Dunia Pertama ada juga nih datang dari tempat yang cukup jauh yaitu Australia. Jadi Billy Singh itu bapaknya dari Cina sedangkan ibunya berdarah Inggris. Masalahnya di sana tuh lagi rasis-rasisnya bahkan ke orang Tionghoa dan juga keturunannya. Makanya dari kecil dia hanya tumbuh di sebuah tempat pertanian kecil dan hidup serabutan demi bisa bertahan hidup. Ya sambil juga sih ya di sela-sela itu ikut klub menembak lokal dan di sini juga nih ya dia mulai menemukan skillnya karena bisa mahir banget menembak secara akurat. Singkat cerita pas perang udah pecah dia masih berusia 18 tahun ya teman-teman. Nah sebenarnya waktu itu ada aturan kalau yang boleh ikut itu ya cuma orang kulit putih aja. Tapi untung perekrutnya tuh nggak pedulin aturan itu dan akhirnya berbuah baik juga nih ya untuk sejarah militer Australia. Karena waktu dikirim ke wilayah pegunungan di Turki, medannya tuh udah kayak surga bagi para sniper. Jadi selama perang, dia tuh ngumpulin rekor setidaknya 150 confirmed kills, atau bahkan nih para sejarawan yakin kalau aslinya bisa sampai 300 loh. Padahal dia tuh sempat kena gas beracun dan juga luka berkali-kali di medan perang. Dia tuh pensiun karena luka-lukanya, lalu hidup sederhana, dan meninggal sendirian di tahun 1943 tanpa banyak yang tahu kalau dia adalah legenda perang. Vasily Zaitsev. Front timur yang bikin Perang Dunia II meledak ini jujur aja bukan medan yang mudah sih. Malah makin kerasa ya kayak neraka di dunia saking banyaknya reruntuhan puing, kelaparan, terus diperparah juga sama salju yang ekstrim hingga nyebabin kematian di tiap sudutnya. Tapi dari kondisi ekstrim begitu, Vasily Zaitsev bisa lahir jadi seorang legenda. Ya awalnya mah dia memang bukan siapa-siapa, cuma staf biasa di angkatan lautnya Soviet aja ya teman-teman. Tapi gara-gara dari kecil udah kebiasa berburu rusa dan juga serigala, dia pede banget tuh pas Nazi nyerang Uni Soviet pertama kali. Coba nih ya, orang aneh mana yang udah punya posisi enak, tinggal duduk aja, tiba-tiba nawarin diri untuk maju ke garis depan? Tapi begitu berhasil nunjukin kebolehannya, pemimpinnya langsung setuju untuk nempatin dia jadi sniper. Taktiknya sih nggak nyari lokasi strategis di tumpukan salju, tapi perhitungin dengan matang puing-puing mana yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Pokoknya sisa kota yang bisa dijadikan tempat ngumpet bakal dimaksimalin dengan baik deh sama dia. Jadi kalau soal akurasi mungkin yang nomor sebelumnya tuh jauh lebih hebat, tapi dari segi kemampuan strategis boleh diadu. Bahkan saking terkenalnya ada legenda yang bilang kalau Jerman sampai harus ngirim raja sniper mereka bernama Erwin Konig untuk memburu si Zaitsev ini loh. Konon mereka tuh duel sengit selama 3 hari yang akhirnya dimenangkan oleh Zaitsev lewat satu tembakan headshot. Ya walaupun sejarawan bilang kalau tokoh Konig ini kemungkinan besar cuma karangan propaganda Soviet biar keren, tapi tetap aja ya prestasi Zaitsev di dunia nyata tuh tetap gila dengan rekor 242 confirmed kills-nya. Abu Tassin al-Salihi.
Negara-negara di Arab juga punya cerita di dunia persniperan nih ya guys. Dan datangnya tuh justru dari Irak. Tapi sebelum Abu Tahsin al-Salihi dijulukin sebagai Sheikh of Snipers, dia ini awalnya hanyalah seorang penggembala sederhana loh. Dan gak tanggung-tanggung juga nih ya karirnya sebagai prajurit setelah itu. Dia udah ikut perang sejak tahun 1973, dimana lanjut perang lawan Iran, lalu perang Teluk, sampai lawan tentara Amerika pada tahun 2003. Umurnya sih emang boleh ya 60-an, tapi dia ngaku sudah habisi 173 anggota teroris ISIS loh. Hebatnya dia bisa bertahan dari semuanya itu, pokoknya kalau diminta bantu, ya dia tuh ikut. Makanya gak heran ya dia selalu ada dalam 5 perang besar sepanjang sejarahnya Irak. Sementara untuk total orang yang berhasil dilenyapin tuh menurut catatannya dia mencapai 320-an orang. Tapi kalau dari pernyataan resmi malah bisa sampai 384 orang loh. Tapi sayangnya setiap legenda pasti ada akhirnya ya. Di tahun 2017 setelah hampir 50 tahun hidup di medan perang, sang Sheikh Sniper ini gugur dalam pertempuran di Hawija. Fyodor Oklokov. Nasib tuh emang gak ada yang tahu ya. Contohnya, Fyodor Oklokov pun gak pernah nyangka bakal jadi legenda. Dia sendiri tuh berasal dari bangsa Yakut, salah satu kelompok etnis Turki di Rusia yang hidupnya tuh di desa terpencil. Jadi kemiskinan itu ibarat hal yang biasa sih di sana. Makanya di umur 12 tahun aja dia tuh udah bekerja di tambang dan juga pabrik dan nggak sekolah. Lucunya satu-satunya hiburan dia ya hobi menembak aja sih guys. Pas itu emang mikirnya untuk bertahan hidup doang dan bukan untuk perang ya. Tapi begitu Nazi masuk ke Uni Soviet pada tahun 1941, dia pun dapat panggilan untuk gabung ke Tentara Merah. Nah, nggak kayak sniper sebelum-sebelumnya, dia ini justru mulainya sebagai prajurit biasa, terus pelan-pelan naik pangkat ya teman-teman. Namun, setelah unitnya banyak yang gugur dan dia juga sempat terluka, dia ini switch role jadi sniper ya teman-teman. Hasilnya tuh gila banget. Dalam 2 tahun, dia tuh udah berhasil panen 429 confirmed kills. Aimnya beneran kayak pakai cheat gitu deh. Tapi sedihnya, di akhir perang dia tuh kena tembak parah di dada yang bikin karir militernya tuh tamat. Lebih mirisnya lagi karena birokrasi dan juga diskriminasi etnis saat itu, dia baru resmi dapat penghargaan tertinggi Hero of the Soviet Union pada tahun 1965, yang mana puluhan tahun setelah perang kelar dan juga deket banget ya sama akhir hayatnya. Beneran definisi pahlawan underrated yang jasanya tuh telah diakui oleh dunia ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.